Tulisan Megawati hari ini sudah di koran Kompas yang diberi judul Kenegarawanan Hakim Konstitusi sangat jelas menekankan Hakim MK untuk berani memberi putusan yang memiliki makna demi perbaikan kualitas demokrasi Indonesia. Untuk lebih jelas memaknai tulisan Megawati hari ini, sudah ada dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang juga merupakan kolumnis Kompas, Profesor Hamid Awaludin. Selamat petang, Prof. Hamid. Selamat petang, apa kabar? Baik, sehat Prof. Prof, ini pertama yang ingin saya soroti soal penulisan Bu Mega menulis atribusinya dalam artikel di Harian Kompas sebagai seorang warga negara Indonesia, tapi bukan sebagai Ketua Umum PDIP atau Presiden kelima Republik Indonesia. Apa yang Anda baca, makna apa yang bisa dibaca dari atribusi ini, Prof? Atribusi ini sederhana pesannya, bahwa kegalauan, kegelisahan seorang Mega bukan monopoli seorang Megawati, tapi adalah monopoli banyak orang. Oleh karena itu kalau Anda lihat kalimat pembukanya kan dia mulai dengan rakyat Indonesia sedang menunggu. Nah, artinya atribusi itu adalah atribusi kegelisahan dari banyak orang. Itu maknanya sebenarnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan atribusi dia sebagai ketua partai, mantan presiden, mantan anggota dewan. Oke. Mega adalah rakyat Indonesia. Prof, Simpel. kenapa keresahan yang tadi Anda tangkap ini dituangkan dalam bentuk tulisan, Prof, menurut Anda? Saya kira beliau ingin sekali mengemukakan isi pikiran, hati nuraninya secara sistematis. Karena bahasa tulisan itu adalah ungkapan ekspresi diri dengan alur pikiran yang jernih dan sistematis. Bukan sekedar refleksi dari kepentingan dan keinginan sesaat. Orang menulis itu, tulisannya itu hasil kontemplasi panjang. Beda kalau ngomong, sekedar refleksi dari sesuatu yang dirasakannya. Saya kira dia melalui perenungan yang panjang ibu ini. Sehingga dia menulis. Ada kontemplasi dalam yang dia miliki. Kontemplasi itu lahir dari akumulasi pengalaman empirik yang nyata yang dihadapinya. Oke. Prof, ini Anda bilang ini lahir dari kontemplasi yang panjang. Di dalam tulisan yang tersaji ini, apakah Ibu Mega menurut Anda sedang menyembunyikan alarm atau tekanan pada Hakim MK yang saat ini tengah berkutat pada sengketa Pilpres, atau bagaimana menurut Anda, Prof? Saya kira dia tidak menekan ya. Dia mengharapkan. Jadi ibaratnya Ibu Mega itu berada dalam dahaga kebenaran dan keadilan, dan dia membayangkan bahwa Mahkamah Konstitusi masih bisa menjadi oase untuk menghilangkan dahaga kebenaran yang dicarinya, yang menggelisahkan dirinya. Saya kira dia nggak mencam, dia mengharapkan. Karena kenapa? Dia kan membayangkan Mahkamah Konstitusi itu sebagai hakim itu adalah negarawanan. Negarawanannya yang dituntut, statementship-nya. Dan dia memberikan 4 kriteria untuk menjadi negarawan itu. Jadi jelas sekali. Kalau dia mengintimidasi, mengancam, dia tidak memberi kriteria. Dia hanya mengatakan kalau Anda tidak lakukan ini maka itu ancaman. Dia mengharapkan dan dia membayangkan masih ada negarawan di antara orang-orang yang berjubah hitam yang bernama hakim. Ini kalau Anda melihat, ini adalah sebuah keresahan dari seorang Megawati Soekarno Putri menantikan hasil yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, atau ada justru ketidakpercayaan pada proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi? Anda membacanya, Prof? Saya melihat secara positif bahwa dia mengharapkan Mahkamah Konstitusi itu dalam memutuskan perkara yang disengketakan sekarang ini hasil pemilu tidak berkutat pada angka-angka statistik. Berapa jumlah TPS yang tidak menyelenggarakan secara baik, tapi dia ingin melihat prosesnya. Itu kan jelas sekali ada kata-kata yang dia gunakan ya, bahwa voting behavior, ya tingkah laku pemilih itu ditentukan oleh social expenditure. Dalam konteks ini secara spesifik beliau memberi contoh adalah bantuan sosial yang bisa mempengaruhi pilihan seseorang. Oke.
Prof. Hamid, kalau Ya. misalkan Anda melihat, apakah Bu Mega ini termasuk sering menulis kolom seperti ini, ada memberikan makna, ada juga kritikan di situ, sering atau momen apa saja yang bisa membuat Bu Mega ini sampai menulis, Prof. Hamid? Saya kira tidak. Ini pertama kali saya lihat Ibu Mega menulis di Kompas. Mungkin pernah saya terlewatkan, tapi rentang waktu yang begitu panjang ini Ibu Mega tiba-tiba menulis dan membuat saya juga heran ya, heran. Berarti ada sesuatu yang sangat dahsyat yang menggelisahkan beliau, yang menggelitik hati nuraninya, yang yang menggelitik akal waras beliau. Oke. Jadi ini hal yang jarang terjadi, mencurahkan dalam bentuk tulisan. Ada kegelisahan yang dahsyat tadi Anda sampaikan. Dengan tulisan ini apakah bisa memberi dampak nanti terhadap proses yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi, Prof. Hamid? Ya, sekali lagi yang saya kemukakan bahwa beliau mengharapkan, menaruh harap kepada para hakim untuk menjadi negarawan. Beliau kan mengatakan menjadi negarawan itu kan pertama persyaratannya the truth is the truth, kebenaran ya kebenaran, jangan bengkokkan itu kebenaran. Yang kedua, dia menggunakan terminologi qanaah, bahasa Arab itu yang artinya jangan sudahi itu keinginan macam-macam. Kalau konstitusi mengatakan 2 periode ya cukup, jangan lagi berhayal, berhalusinasi untuk nambah-nambah. Terus akhir itu yang Anda kemukakan menggunakan peribahasa atau prinsip Rusia, Utreja. Ya, jangan, tidak ada orang yang bisa menghalangi menyingsingnya fajar di ufuk timur. Itu maknanya apa, Prof? Utreja, maknanya fajar adalah ya bahwa kebenaran itu akan terkuak. Kemudian jangan paksakan menyembunyikan kebenaran, karena kebenaran yang diidentifikasi sebagai fajar itu tetap akan muncul. Hukum alam adalah fajar menyingsing di ufuk timur. Itu maknanya. Jadi ini sebagai pengingat bagi hakim konstitusi. Ya. Baik. Kemudian di bagian akhir tulisan, Bu Mega juga menuliskan amicus curiae. Apa yang Anda baca soal ini? Sahabat pengadilan, Prof. Ya, itu menunjukkan bahwa Ibu Mega tidak membenci pengadilan dan tidak mengintimidasi kan? Dia ingin mengatakan, wahai pengadilan, aku ini menyuarakan kebenaran dan kebenaran juga kau miliki. Itu maknanya. Prof, kalau misalkan ini kan tadi kembali bicara soal atribusi sebagai seorang warga negara Indonesia. Padahal Bu Mega adalah seorang ketua umum partai politik besar, pemenang pemilu juga, Prof. Kan tentu ada instrumen, ada tools yang bisa digunakan untuk bisa memberikan concern pada sengketa pilpres yang tengah terjadi saat ini, Prof. Tapi ini lewat tulisan. Ya, saya kira beliau sekali lagi ketika orang mengekspresikan keinginannya melalui tulisan, berarti dia berkontemplasi itu. Tidak sekedar bereaksi. Antara berucap dan menulis dua hal berbeda. Karena ya, kalau orang menulis itu, kerangka pikirnya harus sistematis kan? Sementara kalau kita ngomong, yang penting lawan bicara memahami apa keinginan kita. Tidak perlu sistematis. Baik. Terima kasih, Prof. Hamid Awaludin, yang telah mengulas bagaimana tulisan Megawati Soekarno Putri, seorang warga negara Indonesia, di kolom harian Kompas hari ini. Terima kasih, Prof. Hamid. Saudara Kompas